Nah, ini ada sebuah rangkaian yang agak berbeda dengan yang tadi ya. Intinya tadi kalau kita menggunakan penguat inverting, outputnya bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung dari perbandingan dari R1 dan R2 nya ini ya, yang tadi saya ganti dengan RF dan R1 tadi. Nah, bagaimana jika R1 atau R uman baliknya ini saya tambahi dengan sebuah kapasitor yang saya paralel. Nah, ini ya, menariknya di sini nih ya. Artinya gini, sebuah kapasitor terhadap frekuensi itu responnya bagaimana. Nah, seharusnya di elektronika dasar Anda sudah pernah mendapatkan ya, yang disebut dengan reaktansi kapasitif. Nah, saya lihatkan di Google saja ya. XC atau reaktansi kapasitif ini adalah nilai hambatan yang akan terjadi pada sebuah kapasitor jika dialiri sebuah frekuensi, di mana XC adalah 1/2pi FC seperti ini. 2 dan pi ya, ini adalah konstanta. C adalah nilai kapasitornya. XC nanti satuannya adalah ohm. Kalau kita lihat rumusnya ini, semakin besar F-nya, jadi semakin tinggi frekuensinya, XC-nya menjadi semakin rendah, gitu kan ya, berbanding terbalik. Jika F-nya rendah, maka XC-nya menjadi lebih tinggi. Nah, XC ini kan satuannya ohm, sedangkan hambatannya tinggi atau rendah itu tergantung dari berapa F-nya kan, gitu kan ya. Kalau F-nya tinggi berarti XC-nya rendah. Demikian juga sebaliknya. Sekarang coba kita perhatikan rangkaian ini. Ini adalah sebuah kapasitor yang mempunyai nilai 110 nanofarad. Nah, 10 nanofarad ini nanti jika diberikan input dengan frekuensi tertentu, misalkan ini 10 kilo ya, maka akan muncul XC yang nilainya adalah tadi 1/2 kali pi kali 10 kilo kali 10 nano kan, gitu kan, muncul XC tertentu. Nah, kalau mau dihitung saja. Nah, kemudian jika terjadi perubahan frekuensi, maka akan terjadi perubahan nilai XC atau R yang ada di sini ini. Nah, R di sini ini kan diparalel dengan R1. Sedangkan karakter dari sebuah resistor yang Anda paralel itu adalah hambatan totalnya itu tidak akan lebih besar dari nilai hambatan yang terkecil. Jadi kalau XC di paralel dengan R1 ini, maka nilainya R totalnya adalah mengikuti R yang paling kecil. Ya, itu tidak mungkin lebih dari nilai R yang terkecil. Nah, nanti bisa Anda coba Anda rubah-rubah perhitungan nilai dua buah resistor yang di paralel, itu nanti akan mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Nah, jika R-nya di sini berbeda-beda, berarti kan F-nya ini kan berbeda-beda. Jika F berbeda-beda, maka terjadi penguatan yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba saya simulasikan dulu tanpa ada C. Berarti kan ini R1 dan R2, penguatannya berarti kan satu kali kan ya. Nah, apa yang terjadi kalau saya gandengkan dengan C? Saya coba. Nah, di sini amplitudonya adalah penguatannya satu kali berpelaran fase ya, karena dia inverting. Ini saat C-nya tidak saya fungsikan. Tapi kalau saat C-nya saya fungsikan, berarti apa? Akan terjadi reaktansi kapasitif di sini, sehingga terjadi nilai R1 yang terparalel dengan XC. Sehingga kita lihat di sini R1 totalnya menjadi lebih kecil, sehingga amplitudonya, outputnya juga akan menjadi lebih kecil. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang gitu kan ya. Berarti ini akan terjadi perubahan amplitudo di output. Nah, ini disebut dengan filter. Disebut dengan filter, high pass filter atau low pass filter. Sekarang kita coba analisa dulu. Ini masuk dalam high pass atau low pass filter.